Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tetap penuh dengan sukacita? Ya, selamat bertemu kembali dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Dina dari GKI Raya Hankam di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga. Wah, semuanya sudah cantik, semuanya sudah ganteng, semuanya sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita merayakan, iya betul, Paskah. Biasanya katanya kalau Paskah itu ada telur. Adik-adik ada kegiatan di gereja, di sekolah minggu, lomba menghias telur, lomba mencari telur. Wah, segala sesuatu yang serba berbau telur. Kenapa? Karena telur melambangkan Yesus yang mati dan kemudian bangkit. Dan kita bersuka cita karena kebangkitan Yesus. Pada hari ini, hari Minggu, kita kenakan pujian. Hari Minggu, hari yang mulia, hari Tuhan, hari untuk bersekutu bersama-sama anak Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi tubuh yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Mari adik-adik, kita akan berdoa untuk membuka kebaktian sekolah minggu kita. Mari. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh bersuka cita pada pagi hari ini. Walaupun melalui rumah kami masing-masing, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan melalui kebaktian sekolah minggu online Bina Warga. Tuhan berkati kami semua dimanapun kami berada, supaya hati kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati internet yang kami pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik pernah lihat burung pipit yang kecil? Iya, kalau Pak Tani menanam, Mama memasak supaya kita bisa makan. Betul nggak? Tapi kita tidak pernah lihat burung pipit menanam. Tapi nggak pernah mereka kelaparan. Karena ada Tuhan yang memelihara. Demikian juga dengan bunga di padang, semuanya indah. Padahal tidak ada yang memelihara mereka. Siapa? Iya betul, karena ada Tuhan yang selalu memelihara mereka. Mari adik-adik kita naikkan pujian burung pipit. Tidak pernah menanam, tapi Tuhan pelihara. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara.
sekeliling kita dengan penuh sukacita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Di aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan satu buku yang terindah dari Tuhan yang disebut dengan Alkitab. Ya, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama dengan Kak Dina dari Alkitab. Mempersiapkan hati kita, pikiran kita, yuk bersama kita naikkan pujian Alkitab, buku terindah. Alkitab adalah buku terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Isinya firman Tuhan yang menyatakan janji dan berkat Tuhan buat hidup kita. Tahukah kamu, ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Rajin-rajin ya adik-adik baca Alkitab. Tahukah kamu, ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo, shalom adik-adik semua dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Kak Dina di sini. Ya, Kak Dina akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semuanya. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Semuanya sudah siap nih. Jadi sebelum Kak Dina bercerita, kita apa dulu, Dedi? Ya, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita satukan hati kita untuk berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan melalui Kak Dina yang akan bercerita. Tuhan kiranya memberkati kami semua yang hadir saat ini, baik Kak Dina maupun anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat merenungkan firman Tuhan dan dapat memahaminya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, jadi
Coba dilihat, Kak Dina ini kira-kira ada di mana ya? Di belakang Kak Dina ini siapa yang tahu? Ya, ini adalah laut. Siapa yang di sini pernah ke pantai atau ke pinggir laut? Wah, pasti ada di antara kalian ya yang pernah jalan-jalan ke pantai atau ke tepi lautan. Nah, biasanya yang ada dilihat kalau di tepi lautan itu atau di lautan itu, apa yang ada dilihat di sana? Ada apa saja? Ya, ada pasir, bisa bermain pasir ya di laut di pantai. Terus apa lagi? Ya, ada ombak tuh yang putih-putih itu adalah ombak, air laut yang bergerak. Nah, terus apa lagi Didik? Ya, ada perahu. Perahu siapa itu? Ya, itu adalah perahu nelayan. Para nelayan di situ tuh, ya mereka sedang mau apa itu? Mereka mau apa? Ya, mereka mau mencari ikan. Betul sekali. Tugas para nelayan adalah untuk mencari dan menangkap ikan untuk mereka makan atau mereka jual lagi ke banyak orang. Ya, itulah uh, keadaan atau situasi di pantai lautan. Nah, cerita Kadina hari ini juga berkaitan atau berhubungan dengan laut. Ada juga nelayan-nelayan yang sedang mencari ikan di sana. Siapa ya mereka ya? Sebentar nih, Kadina tunjukkan siapa nelayan-nelayan itu yang ingin mencari ikan di lautan. Judul cerita kita hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Jadi, saat itu murid-murid Yesus sedang berkumpul. Ya, ketika mereka tahu Yesus sudah bangkit dari kuburnya, ya, mereka mulai kelaparan. Mereka kan sudah bertemu dengan Yesus waktu Yesus menampakkan dirinya ke rumah, ya kan? Ke rumah murid-muridnya. Mereka mulai kelaparan. Mereka ingin mencari makan. Dan malam itu Petrus mengajak teman-temannya untuk mencarikan. Aku mau mencarikan. Dan yang lain bilang, aku juga. Kami juga mau ikut bersamamu mencarikan. Mereka pergi malam-malam untuk mencarikan. Mereka naik apa, Dedik? Mereka menaik perahu. Ya, malam itu mereka mencoba mencari ikan. Tapi apa yang terjadi? Laut sangat sepi, sunyi. Bahkan ikan-ikan pun juga tidak ada yang muncul. Mereka berusaha menebarkan jalannya. Ya, jala atau jaring itu digunakan untuk menangkap ikan. Mereka menebarkan jalannya ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, ke samping. Tidak menemukan juga ikan-ikan di situ. Sampai hari sudah mulai agak siang adik-adik ya. Jadi dari malam sampai paginya dan sudah mulai matahari sudah mulai menunjukkan cahayanya. Mereka juga belum menemukan ikan. Ketika itu Yesus menunjukkan lagi, menampakkan dirinya kepada mereka. Tapi mereka tidak tahu, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kalian memiliki lauk pauk?" Mereka mendengar ada suara yang manggil mereka dan menanyakan, "Adakah lauk pauk?" Karena jaraknya itu tidak jauh ya Dedik ya. Mereka dengar, terus mereka bilang, "Tidak ada." Terus Yesus bilang, "Coba tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Nanti kamu akan memperolehnya." Mereka mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Ya, mereka langsung menebarkan jalannya dan apa yang terjadi? Ternyata mereka menangkap banyak sekali ikan besar-besar. Jalannya mereka, jaringnya itu tidak sampai rusak, adik. Walaupun ikan itu berat-berat loh, adik ya. Jalan mereka tidak rusak, tidak robek. Salah satu murid Yesus di situ yang sangat mengasihi Yesus dan mengenal Yesus langsung bilang, "Itu Tuhan." Petrus yang mendengar dan tahu itu adalah Tuhan langsung terjun ke danau itu. Dia terjun memakai bajunya dan langsung mengejar Yesus.
ingin mendapatkan Yesus. Yesus, Yesus, katanya. Hai, Petrus, kesinilah, katanya. Dan murid-murid Yesus yang lain juga ingin mendekati Yesus. Mereka tetap dalam perahunya dan terus mengarahkan perahunya untuk mendekati Yesus. Dan di situ, di depan Yesus sudah tersedia ternyata dari api, arang, ikan, dan roti. Wah, Yesus sudah menyediakan makanan juga untuk murid-murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Yesus bilang ketika mereka sudah sampai ke pantai atau ke tepi danau, bawalah ikan-ikan yang sudah kamu peroleh itu beberapa kemari. Biar kita masak bersama-sama ikan-ikan yang sudah kamu peroleh itu. Wow, lihat adik ya. Kak Dina aja sudah. Kak Dina nggak bisa hitung nih. Kira-kira ada berapa ikannya ya? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak sekali. Ada 153 ekor ikan yang besar-besar, adik. Mereka sudah dapatkan. Dan sebagian mereka masak ikan-ikan itu bersama dengan Yesus. Dan Yesus mengajak murid-muridnya, mari sarapanlah bersama aku di sini. Kalian tentu sudah lapar kan? Wah, murid-muridnya sangat bergembira. Mereka bertemu lagi dengan Yesus dan sudah menyediakan makanan untuk mereka santap bersama-sama. Satu pun di antara mereka yang bertanya, siapakah engkau? Karena mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, adik-adik, Yesus sangat luar biasa mengasihi murid-muridnya kan? Bahkan dia menyediakan makanan ketika Yesus tahu murid-muridnya itu sudah kelaparan. Yesus juga mengasihi adik-adik, Kak Dina, semua Yesus kasihi. Makanya Yesus bangkit dari kematiannya. Yesus tidak mau kita hidup dalam kesedihan karena Yesus sudah mati. Tapi Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita tidak lagi mati karena dosa-dosa kita. Yesus sudah hidup kembali, bangkit dari kematiannya agar kita menjadi hidup bersama dengan Yesus. Dan Yesus mau tinggal di hati kita, adik. Dan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan adik-adik. Saat adik-adik lapar, saat adik-adik sedih, Yesus datang. Yesus tahu. Bahkan ketika adik-adik sakit, Yesus datang untuk menyembuhkan adik-adik. Ketika adik-adik lapar, Tuhan sediakan makanan yang enak buat adik-adik sehingga adik-adik tidak lapar lagi. Ketika adik-adik sedih, Yesus juga menghibur adik-adik. Datanglah kepada Yesus adik-adik. Tuhan Yesus akan menghibur adik-adik sehingga adik-adik yang sedih, sedang takut, Yesus akan menemani sehingga adik-adik tidak takut lagi ataupun sedih lagi. Kalau adik-adik kelaparan atau tidak bisa mendapatkan sesuatu yang adik-adik inginkan, mintalah pada Yesus. Tuhan akan sediakan yang terbaik buat adik-adik. Tidak akan adik-adik duga. Wah, kalau adik-adik berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik untuk adik-adik. Percaya sama Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Tuhan sangat mengasihi adik-adik. Dan jangan lupa terus berdoa. Nyatakan apa yang menjadi keinginan, permohonan adik-adik melalui doa. Itu cerita Kak Dina hari ini. Semoga adik-adik semakin mengenal Tuhan Yesus dan semakin mengasihinya. Karena Tuhan Yesus juga sangat mengasihi adik-adik dan mengenal adik-adik. Oke. Sekarang kita satu dalam doa, semuanya tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini. Kami percaya Tuhan sudah bangkit dari kematian dan Tuhan hidup untuk kami, menyediakan apa yang kami butuhkan. Biarlah kami bisa menjadi murid-murid Tuhan, menjadi saksi Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kami. Ajar kami untuk tetap setia, mengasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan, serta menjadi berkat untuk sesama kami. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi dengan Kak Dina di lain waktu. Dadah semuanya, Tuhan memberkati adik-adik semua. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalan hari ini terambil dari Kejadian 21 ayat 22. Allah
menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Kak Lina ulangi ya. Kejadian 21 ayat 22. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Kalau sudah dihafalkan, silahkan divideokan, kemudian videonya bisa dikirim ke Kak Lina di 0812-3030-9059 untuk ditayangkan di kebaktian sekolah minggu yang akan datang. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa prapaskah yang lalu, apa sih aksi paskah yang dilakukan di sekolah minggu adik-adik? Pasti banyak ceritanya. Kalau di tempat Kak Lina juga banyak loh. Kami mengumpulkan gerakan 2000. Nah, adik-adik, itu adalah berkat Tuhan setiap hari. Saat ini dengan penuh syukur, kita juga mau mengumpulkan persembahan syukur sebagai ungkapan terima kasih atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yuk adik-adik, kita kumpulkan persembahannya, bisa masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja. Atau kalau minggu depan atau minggu berikutnya adik-adik ke gereja, adik-adik bisa bawa untuk disampaikan ke sekolah minggu tempat adik-adik beribadah. Atau bisa juga minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik biasanya beribadah. Yuk adik-adik, dengan penuh sukacita kita naikkan pujian bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik sekali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada adik-adik dengan mengorbankan Kristus Yesus di kayu salib. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, dan kita juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian sekolah minggu yang Tuhan berkati. Terima kasih kalau kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan terhadap semua yang kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap cinta kasih yang ada di dalam keluarga kami. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling menopang, kami boleh saling membangun di dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami dengan cinta kasih yang selalu banyak. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur kalau kami boleh bersekolah. Kami percaya bahwa sekolah kami ini adalah sekolah yang Tuhan tunjukkan bagi kami supaya kami boleh belajar dengan baik, mempersiapkan masa depan kami. Kami berdoa buat guru-guru yang Tuhan percayakan mengajar kami, supaya guru-guru kami mempunyai kasih yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa, semangat yang luar biasa di dalam mendidik setiap anak bangsa. Dan mereka terus boleh berinovasi, memberikan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga berkati supaya
mereka terus boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan di dalam melayani kami di kebaktian sekolah minggu. Tuhan berikan semangat kepada kakak-kakak guru sekolah minggu kami, supaya mereka terus boleh melayani dengan hati yang tulus. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami, buat para pemimpin yang ada di gereja kami, supaya para pemimpin juga boleh bertanggung jawab, mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk boleh menyusun program dengan baik, bukan sebagai sebuah rutinitas, tetapi setiap program itu adalah untuk mengembangkan iman pertumbuhan kami dan juga seluruh umat yang hadir di gereja kami masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Pak Presiden Jokowi supaya terus Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, sukacita, tanggung jawab di dalam memimpin negara ini. Kami berdoa untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tuhan juga pimpin dan sertai supaya kondisi negara kami tetap aman, tentram, damai, sejahtera. Dan kami berdoa untuk toleransi yang ada di Indonesia supaya kami sesama umat beragama tidak memandang agama, tetapi kami boleh mengasihi dengan kasih yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang mengikuti bulan puasa, beribadah puasa. Tuhan berkati supaya mereka juga boleh mendapatkan sukacita di dalam menjalankan ibadahnya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri di Danau Tiberias. Ya, betul adik-adik, Jumat Agung Tuhan Yesus disalib, tetapi dia mati. Betul, Tuhan Yesus mati. Tapi Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Karena pada hari yang ketiga, sesuai dengan nubuatan, sesuai dengan pernyataan Allah, Tuhan Yesus bangkit. Dan untuk menyatakan Tuhan Yesus bangkit, memberikan penguatan kepada anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, maka Tuhan Yesus menampakkan diri kepada begitu banyak orang, kepada Maria Magdalena, kepada murid-murid yang ada di dalam ruangan. Dan pada hari ini kita belajar, yaitu di Danau Tiberias bersama dengan Simon Petrus dan beberapa muridnya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga menyatakan kebangkitan Kristus kepada setiap orang yang kita kenal. Kita nyatakan bahwa Kristus sudah bangkit. Ada masa depan, ada sukacita. Karena itu kita mau menjadi anak Tuhan yang selalu menyatakan nilai-nilai Kristiani di dalam hidup kita, yaitu antara lain, iya betul, pintar, kasih, punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesopanan, kejujuran. Wah, banyak sekali hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Dan saat ini kita akan menutup kebaktian sekolah minggu kita juga dengan satu pujian yang menguatkan bagi kita. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya.
jadi terang. Haleluya, takkan lagi terbenam. Haleluya. Kuasa kubur menyerah. Haleluya. Dan neraka takluklah. Haleluya. Kristus jaya atas maut. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Dina, dan seluruh tim Bina Warga harus undur diri dari channel YouTube Bina Warga ini. Terima kasih karena adik-adik tetap setia untuk bersekolah minggu, dan kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Dadah!